Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa huwa ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atau kama qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali sama-sama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini. Di malam yang mulia ini, malam di mana kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti ajarannya, yang kita amalkan sunnahnya. Mudah-mudahan peringatan Maulid di malam hari ini nanti akan membawa manfaat bagi kita di dunia ini yang berujung kepada manfaat di alam akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam di hari baru junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita peringati hari kelahirannya, yang semoga salawat-salawat yang kita bacakan bisa mengantarkan kita nanti berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu kita bacakan dulu 3 kali ya Nabi salam alaikum. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita pun nanti bisa berjumpa dan meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Kita mulai. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika.
dunia akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati kaum bapak, istilah di sini puan atau bangun ada ulama cerdik pandai, mungkin ada orang jauhna orang kayana sebenarnya artinya ada ulama manusia yang terutama karena ada yang betul kita apabila ada menyangkut masalah keamanan kita. Kemudian sunni imadu bapak ada ini berana PKM Masjid Al-Ikhlas kompleks Limpan Baru Kelurahan Selani Sony Pak Turahna untuk sangat dulu nanti mungkin mewakili bisa jadi Sony mau ibu jamaah pengajian silaturahmi Sony mau ibu lainnya ada bernayawan Sony datang kami nako Sony datang kami menek Sony umumnya kaum bapak dalam di luar semuanya dalam di luar nanti umumnya kaum muslimin dan muslimat nah orang hormat kami kepada kaum ibu kaum bapak sekalian. Bapak sekalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin nakon berkesusun selalu apa nakon tanah. Jadi jamaah pe nakon sinar nanya. Perlu artinya acara ta'arus perkenalan teh lalu sebelum menang isi menang rasa sih kalau sifatan baru di teh kebetulan besar pulau asli kelahiran di desa Tangga Busi Kecamatan Siak Marina Semarang. Tempat tinggal Senai memang saya memang tinggal di daerah Pulau Bau 25 tahun, tapi 7 tahun belakangan pindah ke Boti, daerah Boti Lemah, daerah Banjir di Kalah itu. Jadi sempat tinggal Molokora tahun nadong tertulis seluruh disipan isi igora ada jauh nih kali Sulaiman Nasution ibadah Jawa, apabila baru menikah, anak anaknya itu biombe, cuma orang kaya Jawa. Jadi, tanda konsep sadamnya, itu adalah itu. Nah, membuat ekonomi muslim ini amat tahun serikan kasus pengajian baru. Kemudian nanti dulu pembina ini sentral karena sering kami masuk musim pengajian malam-malam Kamis. Dari nama orang hormat kepada kaum ibu kaum bapak dan lain-lain. Kemudian umur 62 tahun. Ini semua itu harus lagi. Oke? Harus dan memang kebiasaan mengalir ceramah. Kursi, jadi jangan kursi orang kepala itu. Jadi serkali 10 kali berserkali, dokter bang senior dari ulama. Oh, tersenyum beda mata ini yang lebih juga kan. Mudah-mudahan orang bermanfaat dalam belajar tahun teh. Langsung orang perkenalan seperti ini. Ada kegiatan administratif sehari-hari ini, terus bisa penyamatan di sana betul pesantren, kebetulan 6 betul pesantren. Belakangan ada betul pesantren, kegiatan hanya mengisi pengajian majelis taklim, ada di kota Parangtritis pun atau Pemkab, hampir setiap hari jalan. Kadang-kadang Tuhan isi nurun, nasampat. Sudah bisa mengumpul termasuk juga kita buat itu mulai sialogo kalau kembali aku tembak silani undur nasab kedua orang Indonesia ada kesadaran kegiatan saya pada rumah
Ini dia benar surat ini membuat di soal di hari Kamis pulang nomor lewatan sebelum ini kebetulan mengajian ini dan general melakukan penggunaan ini roh sudah lain sudah isi dulu artinya pembacaan di silang itu di awal di musim berbaru semula rencana harian kemudian baru batu malam kemudian mencoba Arab Meta misalnya kita baca surat mengalir sudah dari alhamdulillah orma acara tahun yang mudah-mudahan terwujud sundia dilaksanakan amin ya rabbal alamin. Kaum ibu kaum bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk mereka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun artinya tanggal nomor lewat atau bulan nomor lewat, nah penting kita artinya peringatan ini membuat hasil diri kita masing-masing. Apalagi peringatan Maulid, kita peringati pas tanggal 12 Rabiul Awal. Topik itu hari Senin, tapi pulang Maulid tidak meninggalkan 12. Karena kedatangan Rasul itu memperbaiki akhlak yang sudah rusak di zaman jahiliyah. Itu tujuannya. Jadi merenungkan tapi karena nuson al-nasrun menurut perubahan mulai dibalas kepada yang lebih baik. Berarti peringatan Maulid adalah termasuk sia-sia karena. Kaum bapak kaum ibu jamaah pelajaran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasul memperingati Maulid? Pernah. Tapi tidak seperti ini modelnya. Rasul memperingati Maulid dengan mengerjakan puasa Senin. Sahabat bertanya, "Lima suntu ya Muhammad? Kenapa kau puasa pada hari ini Muhammad?" Nabi Muhammad menjawab, "Lianna hadzal yaum maulidtu." Karena pada hari ini adalah hari kelahiran. Diisi dengan ibadah. Lain di zaman mutakhir ini, peringatan Maulid sama saja dengan ulang tahun, maka diisi dengan kegiatan yang bukan Islami. Adalah yang tiup lilinnya lah, ada yang diisi dengan keyboard lah. Padahal kedatangan Rasulullah SAW membasmi akidah yang bertuhankan hati. Kalau mengusi padam setelah lahir Rasulullah SAW, tapi belakangan ini kita hidupkan lagi. Lilin di depan orang yang ulang tahun berarti mengarah lagi kepada kepercayaan orang-orang penyembah api. Lagi-lagi di saat-saat ada ulang tahun seperti itu ada rupiah. Nabi saja berpuasa si buat kita kan mati sudah kan kecap-kecap rumah. Ketika beberapa tahun sudah itu pun mau turun dan cukup injak. Itu ketubuhnya mereka orang-orang Nasrani. Mulai balik murtad agamanya lagi. Ketika mereka mau dibaptis, oleh kita sadar aku dipakai di manusia. Dan kadang-kadang peringatan Maulid yang kita kerjakan itu kadang-kadang tak membuahkan hasil. Dan mudah-mudahan benar yakin masjid Nurul Ikhlas, saya yakin ikhlas di sini untuk duduk mendengarkan pengajian yang sekitar Maulid. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Alamat utama duduk di majelis ilmu pertama. Duduk di majelis ilmu pertama ya Tuhan di bawah pahalona sarupa dan taman bayar jenazah 1000 jenazah. Kedua, Allah memberikan ampunan kepada kita selama kita duduk di pengajian ini. Yang ketiga, malaikat rame-rame duduk di dalam. Apalagi bacakan seperti kita sandi tadi. Malaikat rame beribu-ribu hari di sini. Apa muat Ustaz mereka malaikat beribu-ribu di sini? Muat betul. Dan yang tak anggap dari malaikat super cukup, tak boleh cukup sapas tapi tidak cukup lagi. Malaikat itu nur. Tak betul tempat nur, tapi mereka
Yang paling istimewa kalau kita ada di majelis ilmu, pada majelis ilmu, judulnya maulid Nabi. Pertama Allah memberikan kepada kita sakinatul qalbi, tenang hati. Dia tenang bertemu, benar berbeda, kita berbalik. Dari kaum ibu, kaum bapak, jamaah pengajian atau jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah, kita awali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi Tina Sonyaman awal ma khalaqallahu ta'ala nuri. Napardala sa uli ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, napulong langit, napulong bumi, napulong at sudenan nur di mapardolo ni Nabi mo. Kaum ibu, karena nur ini nur yang baik, maka kerjanya pun bertasbih terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain dengan nafsu justru membantah, mengalut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nur Muhammad itu nur yang baik, bertasbih, bertahmid, bertakbir dia. Bisa jadi kalau kita wujudkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah kerjanya terus. Karena tasbihnya itu akhirnya bertetesan keringat Nur Muhammad itu jatuh ke bawah, terciptalah laut, gunung, semuanya. Cepat cari tolak, setiap pikir kira-kira apa? Bisa ada satu kan? Masih betul. Saya mau kan? Saya mau kamu besok ulang betul. Kalau tidak ada menolak nikmat ya, mudah-mudahan aman-aman tak untuk pembacaan minta kelap, namun yang dia buat lampu emergency apa yang dijolok, ada komisi murna di alamnya. Ujung nak sampai sini kemudian sor, sini kemudian sor. Sakor panduna susah sebelum pembacaan, namun segensek. Mohon maaf, tapi dah memahami loh. Itu nanti kan dulu ini nanti bawa panara betul lupuan marwan. Oh, belum lima mudah-mudahan aman-aman nanti. Jadi kaum ibu kaum bapak, anggun naik awalan, naik awalan cerita kelahiran Nabi Muhammad. Mandang pemandangan umum sudah Maulid. Jadi ada cerita Maulid, ada pemandangan umum yang bisa kita ambil. Nah, nur ini lama-kelamaan ditumpangkanlah kepada seorang laki-laki, karena laki-laki ini memang laki-laki yang bagus, bagus budinya, bagus akhlaknya, bagus ibadahnya. Itulah yang bernama Abdul betul. Hukum ni Nabi tahun, sehingga hukum ni Nabi tahun menjadi seni akhlak dan ibadah dan masyarakatnya. Ibek kalak mawarnya adalah pangwaran Suwaibatul Hamdi, nenek-nenek yang terpuji. Kita pada pujian kita untuk teman baik. Mudah-mudahan amin teh. Akhirnya pindahlah ke tubuhnya. Bentiknya nur Nabi Muhammad marubah mohon. Oh ni Abdul Betul. Semula hitam, akhirnya menjadi putih, kuat cuek. Memancar nur itu ke rambutnya menjadi putih. Tapi beda putihnya rambut kita dengan rambut Abdul Betul. Kenapa? Rambutnya yang putih justru kalau malam bercahaya-cahaya. Hitam walau rambut dia yang putih, ubannya naga tahu, kami naga tahu. Ada perbedaan. Ada menikah dia kepada seorang perempuan
Oleh yang namanya Fatimah, bukan Fatimah binti Rasul. Cepat pindahlah Nur ini kepada Fatimah. 9 bulan setelah pindah ke kandungan Fatimah, lahirlah seorang anak, itulah Abdullah. Ima ayatnya binti. Ia tentu siap berbahan buatan wajahnya selalu merah putih-putihan, bercahaya di malam hari. Jumpa dengan seorang anak gadis, itulah dia Aminah. Mereka istilah sanari menjalin cinta, tapi bukan saudara sanari untuk cinta bebas. Mereka bertunangan dan nikahlah Abdullah dengan Aminah. Akhirnya rumah tangga mereka rumah yang rukun, sakinah, aman, damai. Tapi malam nasi, malam nasi. Di mana baca ingatkan yang ini dari kitab Al-Baqarah. Anggota baca dari kitab Al-Baqarah saja, awam baca bahasanya. Asal sia-sia peringatan Maulid anu dibaca kitab Al-Baqarah saja. Kedua, cerita Maulid itu ada pada kitab Al-Baqarah sendiri. Bukan membaca peminat kain ini, baca untuk karena kenapa dia peminat kain itu. Betul teman yang ada bisa diminta ada tujuan nanti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Walamma tahma min hamdi saran ala masyuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah wa kana qad intasa bi awalihi maniyatin min at-talibatin najjariyah wa makasabihim syaran sakima yuhanuna suqmahu wa saqwan walamma tamma min hamli ar-rani tis'atu ashhurin qamariyah wa ana al-samai ayyan jami'an sodan hadara ummahu lailata maghribihi asiyatu wa maryam fi niswatin minal hadiratil qudusiyyah wa qada'al makhadu wa waladahu sallallahu alaihi wasallam wa sallama nurani yataladlahu salam lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma tamma min amri sarani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Menurut perkiraan 2 bulan dung kawin Abdullah dengan Aminah, maka meninggal maut ima ayatnya minta ima Abdullah waktu dia ke marjagal tunai ke Madinah. Membuat Aminah maut Abdullah wa suaminya berangkat rombongan dari Madinah, berangkat hari Senin. Sapoket so bisa bulan pergi jauh, rupanya jauh.
500 kilometer kali 2 1000 kilometer naik unta kali nainan dapat mesin berikut na ipeknya minah mengaruh di suaminya dia melihat baru bete kalau baru terus di pengertian itu kalau itu bisa dibentuk jadi ipeknya yang membayar berpakai di jalan kurang membayar suami kini kurangnya ternyata rombongan nomor itu dan kriminal rohani kurang lebih 100 unta yang sini bayar untuk dapat beli sama bani wajah di suami nawan sampai habis 100 lek nawan yang di sini ayatnya sampai yang mengatakan dalam riwayat kamu bayar suami Abdullah anak dan penuntut oh ya Aminah bisa jadi dia rombongan di gua di belakang coba tunggu di sini baik dia habis rombongan terakhir ternyata bayar isi tenang suaminya bayangkan bagaimana perasaan seorang istri baru beberapa bulan menikah berpisah dengan baik tapi pulangnya tak tumpah lagi Masya Allah nunduklah hatinya amin dia panggil yang pemilik unta terakhir Pak ada pemilik yang membayar kian ini Abdullah juga penuh sabarlah coba ruangin kesulitan udah kesuasaan meninggal suami di kota Madinah meninggal suami di kota Madinah ya mina sabar mau ruangin kesulitan ruangin kesuasaan bersama Mina di mana dimakamkan siapa yang melaksanakan peribadahnya dijawab oleh sebuah tadi itulah yang saya rasa dalam kita bersandi wa kana qulil taza bi awali bani adim min al-qaifatin najjariyah nama dari seluruh kifayah di suami mi al-aminah imam saat dan di kota Madinah di mana dimakamkan di daerah Najjariyah pulang ke Aminah mempesui anak gurunya ada yang belum meninggal anak pertamanya kemudian apa kata bertanya kata bertuanya sabarlah bermain itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Aminah pulang ke rumahnya tapi Aminah di kepulangan istri ada suaminya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia tak pernah sedih dia tak pernah berkepang lagu karena dia selalu dihibur oleh malaikat dalam tidur bermimpi dihibur oleh para nabi. Nah pertama manusia adalah imam malaikat Jibril jumpa dalam mimpi di alam kitab Al-Baqsani mawaniya wa utiyat ummuhu bil manami faqila laha inna bi qalamati bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa utiyat ummuhu didatangi Jibril lah Aminah di malam hari setelah kepulangan daripada suaminya dia bilang fakilah ada katakan kepada Aminah inna qad hamalti bi sayyidil alamin wahai Aminah tenanglah Aminah tidak usah sedih karena kau telah hamil telah mengandung seorang anak dia bakal pemimpin seluruh alam sayyidil alamin wa khairil bariyah dan dia nanti sebaik-baik manusia Aminah mulai berdiri di lain kali datang lagi malaikat Jibril dia mengatakan wasammi idza wada'tuha Muhammadan li'annahu satu'malu
kasih nama dia Muhammad. Wasamihi idza waqtuha, bangun untuk pindah namanya Muhammad li'annahu satumalukuha, karena memang nanti anak ini adalah anak yang terpuji. Masya Allah, dihibur terus lain. Kalau ibu-ibu mungkin tahu amil atau tidak amil, hanya bidang desa yang tahu, tapi ini adalah malaikat Jibril sebaik-baik malaikat. Cepat cerita anak ibu. Genaplah 9 bulan. Genap 9 bulan. Walamma tamma min hamlihi ala radihi 9 ashhurin qamariyah. Ya, karena yang mau lahir ini anak yang suci. Allah pun mengutus 2 wanita yang suci. Menurut Allah 2 ini suci. Siapa itu? Asiyah dan Maryam. Qadara'u ma'u lailata maulidihi Asiyah wa Maryam fi niswatin minal adiratil kursiyah. Yang 2 ini yang oleh Allah suci. Kenapa pada siapa Asiyah itu? Asiyah ini adalah orang Fir'aun. Fir'aun kafir, anggap tetap bertahan dengan la ilaha illallah. Suaminya kafir tapi dia Islam, beriman dia. Tak mau digoyang, tak mau disuruh oleh Fir'aun supaya dia menjadi murtad. Dia tidak mau tetap bertahan sampai akhir. Kaum ibu, anggorok seorang kaum ibu, akan musibahna, nata tidak auratna, tinggal di lingkungan pesantren, di lingkungan muslim, wajar-wajar saja. Kita tak terkejut. Nah, pada tersebut kita ini, kepada dong sadar kaum muslimin, tinggal di lingkungan dalam non muslim atau kafir, auratnya tertutup, pakaiannya tertutup. Nah, itu yang kita sadar. Satu contoh, pernah pengajian hulu, terus ada anak buah Ustaz Polonias, jawabannya ada anak Netol, kelas ekonomis tidak orang, anginnya kelas sopa, dapat turunan kelas 2. Yang kelas 6 sudah hafal Al-Quran 30. Daerah Nias, kamu cuma daerah Nias, di sana banyak non muslim. Yang kelas 4 hafal 15 juz. Yang kelas 2 sudah 6 juz. Justru benar. Ada tulisan orang disebut apa? Penasaran. Apa pasal Muhammad? Sedang mengaji saya masuk dalam. Lupa mana itu? Dalam kawasan itu di luar kami. Ibu tinggal ini siapa? Maka bawa sebuah besar. Ada sebuah besar. Dong. Hati-hati salah orang betul. Kalau dengar. Jadi sampai ibu kan tinggal di lingkungan non muslim. Dan harus benar-benar punya kafir. Ulaika humul kafirun. Mereka itulah orang kafir. Itu harus non muslim. Betul Pak. Terus dalam Pak, dia itu bisa bahasa kafir. Gua ada bahasa kafir. Dia memiliki mengajar dalam lingkungan adalah kafir. Tapi mereka bisa menghafal Al-Quran pada orang umum, mereka masih muda. Saya sangat berkulit kembali. Iya, kalau anak-anak biasa disuruh Ustaz bebas bermain, jangan 12 jam, 24 jam. Nah
bukan lalu-lalu, tapi intinya adalah naungan bacaan ayat suci Masya Allah. Begitulah Asia. Dia Islam lagi kafir, tapi sebenarnya oleh sebab itu tertawa Fir'aun. Pernah Fir'aun mengatakan sombongnya, ana rabbukumul a'la. Aku bukan yang sekedar raja, tapi aku adalah Tuhan yang pantas disembah. Aku pantas Tuhan dunia dan manusia. Masya Allah. Karena saya tetap bertahan. Itu juga Maryam. Dipitnah orang dia berzina dan melahirkan anak. 7 orang bahwa anak itu ada zina. Tapi Allah menunjukkan kesucian Maryam. Diberikan mukjizat kepada Nabi Isa, sehingga Nabi Isa bisa bicara karena dia masih bayi. Terakhir, juga Maryam telah tukar menyelidiki nafsu terdekat dari Tuhan. Karena Maryam berjauh suri, nazarnya ini orang. Tapi kenyataannya, rupanya Allah menunjukkan kuasanya. Bukan surah alat lainnya, Allah bisa membuat seorang itu hamil. Ujungnya lahir anak. 7 orang anak itu anak zina. Maryam berkata, tanya anakku, dia akan menjawab siapa dia sebenarnya. Kata orang, tahu di mana tempoh, dan anak bersyukur rumah menyampainya. Mana mungkin dia bisa menjawab? Dan kata Maryam, tekan pusatnya. Kamu pusat naik, tekan pusatnya baru tanya dia. Kalau mereka pusatnya, kemudian Isa Al-Masih, Nabi Isa menjawab, aku anak Maryam. Siapa bapakmu? Aku karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bingung. Makanya mukjizat pertama kali didapatkan dari Isa. Bisa berbicara pasti, padahal dia masih bayi. Karena dia beri kurusia dua wanita yang suci. Kaum ibu, jemaah pengajian, jemaah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sudah kaum bapak. Cepat ceritona, tidak satu keliling nama kita ke rumah. Nah, pas 9 bulan, Tis'atu Asyurin Qamariyah, mula manusia ini berbidana. Kalau kita nak berbida nantinya, zaman Nabi, banyak coklat. Nah, mereka hanya menyaksikan karena kelahiran Muhammad itu mulus di oleh Allah. Tapi Allah mengutus juga bidadari dari surga. Sebagai menghadiri kelahiran Nabi Muhammad itu, buktinya apa yang terjadi? Terciumlah bau harum. Padahal pada waktu itu belum ada wangi-wangian. Tapi dari rumah Aminah, bagi yang sudah pernah tanah suci, rumah kelahiran Nabi Muhammad berada di sekitar bak penampungan air Zamzam. Yang dulu rumah itu sangat-sangat sederhana. Kemudian dibangun oleh Raja Arab Saudi. Bikin rumah itu bertingkat 2 berlantai 2. Setelah kemudian ini dipercantik lagi, diperindah lagi, maka rumah ini tak bisa dibongkar. Toko donar dari mana? Yang itu dosa mati mesinnya. Dari sini bisa kita ambil bahwa Aminah dan Muhammad Rasulullah tidak pernah menginginkan kemewahan ini. Allah mengatakan, wala sarfa yu'tika rabbuka fatardah. Muhammad, apa saja yang membuat hatimu senang, minta kepada Allah, Allah akan berikan. Tapi Rasul tak mau menginginkan mewah-mewah. Justru ada doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW. Selalu dibaca oleh Rasulullah SAW.
Wahsyurna yaumil qiyamati ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Dia berdoa kesana terus. Apa itu? Berdoa. Oh iya, Ustaz. Kami kan bukan Rasul. Itulah doa Rasul. Dan matikan aku dalam keadaan miskin, dan juga kumpulkan aku nanti di padang mahsyar beserta orang-orang miskin. Aso kalau makayu runut inai dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika persidangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaumul hisab, pertanyaan bertujuh. Makanya Rasul tak mau. Oke, lanjut kembali kepada cerita tadi. Ya. Semerbak harumlah rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga orang-orang Makkah pun bingung. Minyawan belum ada, dicari penyebabnya. Rupanya keringat ini beda dari bau kasur. Keringat beda dari sorga itu harum, bau minyak kasturi. Keringat beda dari dunia kira-kira gimana? Betul. Lanjut menjelang fajar, lahirlah Rasulullah SAW. Maka dalam itu kita al-Ghazali tadi, nuriyata laku sana, nur memancar cahaya ilahi pada listrik rumah. Orang bingung lagi, ada apa ini? Dari mana cahaya ini? Rupanya lahir seorang laki-laki yang akan membawa cahaya iman dan Islam ke muka bumi. Masya Allah, kaum ibu bapak jamaah kajian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Cuma kelahiran Nabi Muhammad beda dengan kelahiran kita. Kalau Nabi Muhammad lahir tidak menangis. Kalau manusia normal lahir nangis dulu, nangis. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Teliti menurut agama, kenapa bayi ini lahir? Tapi dari kacamata agama, kalau bayi itu lahir, kenapa dia menangis? Mungkin beda pendapat dokter, beda pendapat agama. Pendapat agama bahwa lahir saja dulu main, dibaikan kain dua pengawalan, sada jin korin, sada malaikat. Jin korin, malaikat. Isi jin korin on, orang pun iblis. Nama muda Nabi Adam dan Yusuf Alania Wahuli, itu yang dikatakan iblis Azazi. Dia cemburu kepada Nabi Adam karena Adam diciptakan, sehingga dia goda, dia ganggu, akhirnya berhasil. Nah, Jibril memanggap dan belajar nangis dia, tapi Nabi Muhammad bukan apa yang keluar, yang dengarkan disaksikan oleh Asia dan Maryam. Yang keluar dari mulutnya adalah ummati. Begitu lengkapnya Rasulullah SAW. Satu-satunya Nabi yang cinta kepada umatnya dunia akhirat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, pemilu jamaah majlis. Dengarkan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya as 12 pemilu awal. Tahun hari Senin, Nabi Muhammad lahir ke muka bumi ini. Lahir ke muka bumi ini dengan membawa kejadian-kejadian yang luar biasa. Kenapa dia lahir? Judulnya adalah Litammi Makarim al-Akhlaq, Bature akhlak, Bature adab, parang manusia adalah pada waktu menghancur kehadapan manusia. Aso hancur. Berulang Nabi sebelum diri sampai 24 Nabi. Betul. Karena najelengan soro Nabi Muhammad dunia akan bisa dilangit hampir 500 tahun. Kira-kira mana tiba putra penduduk lagi ini? Ya, kemudian
orang pula suara supaya guru kaji na ini apa